Hai 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 semuanya, seperti biasa ketemu Paimin di channel Ensiklopedia Tio JB. Hari ini Paimin akan membahas tentang negara Iran, sebuah negara yang secara frontal melawan Zionis Israel. Meskipun di zaman dahulu negara Iran pernah dekat dengan Israel, bahkan menjadi salah satu negara mayoritas muslim pertama yang mengakui kedaulatan Israel, tepatnya di tahun 1950. Kala itu Iran namanya masih Kerajaan Iran. Nah, semenjak terjadinya revolusi Islam di tahun 1979 sekaligus menggulingkan monarki, Iran namanya berubah menjadi Republik Islam Iran. Khomeini yang saat itu menjadi pemimpin revolusi Islam lalu dilantik menjadi pemimpin tertinggi Iran. Sejak saat itulah Iran mulai bermusuhan dengan Zionis Israel hingga hari ini. Selain itu, Iran juga menjadi negara yang berusaha membantu Palestina untuk lepas dari kendali Zionis Israel. Sekarang kita akan membahas negara mana saja sih yang menjadi sahabat sejati Iran. Yuk simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Di nomor 1 ada Suriah. Negara Iran dan Suriah ternyata telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1946. Hubungan Iran dan Suriah semakin mesra saat Suriah berada di bawah Partai Ba'ath, pimpinan Hafiz al-Assad, lalu dilanjutkan ke anaknya, Bashar al-Assad. Secara geografis, Suriah berada di benua Asia Barat kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 185.180 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 23.865.423 jiwa. Ibu kota negara Suriah bernama Kota Damaskus. Mayoritas penduduk di negara Suriah atau 87% merupakan pemeluk agama Islam. Namun sayangnya, pengaruh Iran di Suriah saat ini semakin terkikis teman-teman. Apalagi setelah Presiden Bashar al-Assad digulingkan oleh pasukan pemberontak pimpinan Ahmad al-Shara yang kini akrab dengan Amerika. Presiden baru Suriah ini berjanji tidak ada lagi perang di Suriah. Tokoh terkenal dari Suriah adalah Steve Jobs, pendiri Apple. Beliau keturunan dari keluarga muslim asal Suriah. Yang kedua ada Lebanon. Iran dan Lebanon ternyata sudah menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1944. Lebanon adalah negara dengan populasi Kristen terbesar di kawasan Timur Tengah. Negara ini cukup unik teman-teman, karena yang menjadi presiden harus seorang Kristen. Posisi Perdana Menteri harus seorang Muslim Sunni, serta ketua parlemen harus seorang Muslim Syiah. Negara Iran memiliki proksi di Lebanon yang bernama Hezbollah. Sebuah organisasi berhaluan Syiah ini merupakan partai politik sekaligus memiliki sayap militer yang dikenal sebagai Dewan Jihad. Nah, Hezbollah inilah yang menjadi tangan kanan Iran untuk berpolitik di negara Lebanon. Secara geografis, Lebanon berada di benua Asia Barat kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 10.452 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 5.296.814 jiwa. Ibu kota negara Lebanon bernama Kota Beirut. Sebagian besar penduduk atau 63,1% merupakan pemeluk agama Islam, disusul oleh Kristen dengan 32,4%. Seperti biasa, kalian bisa simak selengkapnya dalam Fakta Negara Lebanon. Link video juga sudah Paimin tuliskan di kolom komentar. Lalu yang ketiga, ada Rusia, yang memiliki ibu kota bernama Kota Moskow. Hubungan antara Iran dan Rusia ternyata sudah berlangsung sejak lama teman-teman. Tepatnya pada tahun 1521 ketika Iran saat itu masih di bawah Kekaisaran Safawi, serta Rusia kala itu masih bernama Kadipaten Agung Moskow. Saat Rusia kena embargo dan dikucilkan oleh negara-negara Eropa karena aksinya menyerang Ukraina, negara Iran masih setia bekerja sama dengan Rusia. Selain hubungan perekonomian, kedua negara ini juga menjalin hubungan militer. Iran membeli sejumlah alutsista dari Rusia.
sedangkan Rusia membeli drone dari Iran. Pokoknya kedua negara ini bestie banget teman-teman. Pada tahun 2011 yang lalu saat perang saudara Suriah meletus, Rusia dan Iran ini saling bergandengan tangan untuk mendukung pemerintahan Suriah. Tahukah kalian teman-teman, jika Rusia merupakan negara terbesar di dunia? Luas wilayah negara Rusia ternyata 9 kali lipat lebih luas dari negara kita Indonesia. Wow, bayangkan saja, luas Rusia itu 17.125.191 km persegi. Sedangkan luas negara kita Indonesia hanya 1.904.569 km persegi. Tuh, meskipun luasnya itu sangat gede, tapi penduduk di negara Rusia ini hanya 147.164.296 jiwa. Jadi negara Rusia itu masih banyak tanah-tanah yang kosong. Secara geografis, Rusia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa. Negara Rusia ini, mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Ortodoks Rusia, sebesar 41,1%. Untuk selengkapnya, kalian juga bisa nonton Fakta Negara Rusia. Cek di kolom komentar ya guys. Yuhu. Next, ada China. Negara komunis ini juga menjadi salah satu negara sahabat sejati Iran, teman-teman. Sebetulnya hubungan keduanya sudah berlangsung sejak tahun 200-an sebelum Masehi, ketika wilayah Iran dilewati sebagai jalur perdagangan sutra. Sedangkan di era modern, Iran dan China menjalin hubungan bilateral di tahun 1971. Negara tirai bambu ini banyak membantu Iran dalam mengembangkan teknologi militer serta sistem pertahanan yang sangat canggih. Pada tahun 2021 kemarin, Iran dan China menandatangani perjanjian kerjasama berdurasi 25 tahun cuy. Wah, lama banget ya. Hal ini membuat hubungan di antara kedua negara semakin kuat teman-teman. Secara geografis, China berada di benua Asia Timur. Negara yang beribu kota di kota Beijing ini memiliki luas wilayah sebesar 9.596.961 km persegi, serta menjadi negara dengan luas wilayah terbesar ketiga dunia setelah negara Rusia dan Kanada. Negara China juga menjadi negara dengan penduduk terbesar kedua dunia setelah disalip oleh India dengan penduduk China mencapai 1.410.539.758 jiwa. China merupakan negara mayoritas pemeluk agama Buddha. Jumlah umat muslim di negara ini sebesar 1,6% atau sekitar 22,5 juta orang. Wow, termasuk banyak ini teman-teman. Tahukah kalian jika China bisa menjadi negara maju dan hebat seperti saat ini? Dikarenakan ada 4 reformasi yang diletakkan oleh Deng Xiaoping di tahun 1980-an. Kalian penasaran apa saja reformasinya tersebut? Kalian bisa nonton Fakta Negara China. Linknya seperti biasa sudah Paimin tulis di kolom komentar. Berikutnya ada negara Irak. Negara ini di zaman dahulu adalah wilayah inti dari Kekaisaran Persia selama ribuan tahun. Hubungan antara Irak dan Iran sempat renggang ketika Irak di bawah pemerintahan Partai Ba'ath di tahun 1968. Hubungan antara Iran dan Irak kembali membaik di tahun 2005 setelah Saddam Hussein dilengserkan oleh Amerika serta menghapus Partai Ba'ath. Lalu membentuk pemerintahan sementara Irak di tahun yang sama, 2005. Negara Iran ikut serta membangun Irak setelah kondisi negara ini hancur lebur akibat kependudukan Amerika, perang saudara, serta berbagai serangan dari kelompok teroris seperti ISIS. Pada tahun 2010 yang lalu, kedua negara menandatangani lebih dari 10 perjanjian ekonomi dan kerjasama, membuat hubungan antara kedua negara ini semakin dekat teman-teman. Patut kalian ketahui jika penduduk Iran juga menjadi devisa terbesar Irak di sektor pariwisata. Setiap bulannya ada lebih dari 40.000 umat Syiah di Iran yang datang ke kota Karbala dan Najaf, Irak untuk berziarah ke makam Ali bin Abi Thalib dan putranya Husain bin Ali. Tahukah kalian jika kedua kota ini menjadi salah satu kota suci umat muslim Syiah?
Irak adalah negara tetangga Iran yang secara geografis letaknya di benua Asia Barat kawasan Timur Tengah. Dengan luas wilayahnya sebesar 438.317 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 46.729.000 jiwa. Negara yang memiliki ibu kota bernama kota Baghdad ini, mayoritas penduduknya atau 98% menganut agama Islam. Tahukah kalian jika Irak di masa lalu merupakan pusat dari kerajaan Babilonia? Nah, di kerajaan ini pernah ada raja yang bernama Namrud. Orang ini yang mendirikan Menara Babel yang sangat tinggi. Tujuannya untuk menyaingi Tuhan. Untuk selengkapnya kalian bisa nonton Fakta Negara Irak. Linknya juga sudah Pak Imin tulis di kolom komentar. Berikutnya ada Pakistan. Ini juga negara tetangganya Iran ya teman-teman. Iran dan Pakistan nama negaranya sama-sama menggunakan Republik Islam. Patut kalian ketahui jika Iran adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Pakistan. Dan saat itu kedua negara langsung menjalin hubungan, tepatnya pada tahun 1947. Iran merupakan salah satu pemasok gas terbesar untuk Pakistan hingga saat ini. Selain gas, ternyata negara Iran juga menjadi negara penyuplai listrik untuk negara Pakistan. Saking dekatnya kedua negara ini, sampai-sampai mereka berdua membangun pasar gabungan di perbatasan. Tujuannya untuk memudahkan transaksi penduduk yang tinggal di perbatasan. Pakistan merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, menggeser posisi Indonesia. 96,5% penduduk di sini menganut agama Islam, teman-teman. Secara geografis, Pakistan berada di benua Asia Selatan dengan luas wilayahnya sebesar 881.913 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 241.499.431 jiwa, atau negara dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia setelah negara kita, Indonesia. Saking Islamnya Pakistan, sampai nama ibu kotanya bernama Kota Islamabad. Nama ini berasal dari bahasa Persia yang artinya kota Islam. Tahukah kalian jika Pakistan adalah satu-satunya negara mayoritas muslim yang memiliki senjata nuklir? Bukannya Iran juga punya, Min? Iran itu memiliki tempat penelitian nuklir namun masih belum memiliki senjata nuklir ya teman-teman. Untuk selengkapnya kalian bisa juga nonton Fakta Negara Pakistan. Yang belum nonton kalian bisa klik linknya di kolom komentar. Berikutnya ada Korea Utara. Negara komunis yang kini dipimpin oleh Kim Jong-un ini juga menjadi sahabat dekat Iran. Hubungan baik kedua negara dimulai setelah terjadinya revolusi Islam di tahun 1979. Korea Utara di tahun 1980-an menjadi salah satu pemasok senjata dan alutsista di negara Iran. Korea Utara juga menjadi negara yang membantu Iran untuk mengembangkan program nuklirnya. Saking dekatnya, kedua negara ini juga saling membuka kedutaan besar. Tahukah kalian jika negara Korea Utara hanya memiliki satu buah masjid, itu pun dibangun oleh negara Iran, tepatnya di ibu kota Korea Utara, yaitu kota Pyongyang. Secara geografis, Korea Utara berada di benua Asia Timur, serta memiliki luas wilayah sebesar 120.538 km persegi. Luasnya hampir sama kayak Pulau Jawa, teman-teman. Serta memiliki jumlah penduduk sebesar 26.072.217 jiwa. Sebagian besar penduduk Korea Utara ternyata tidak beragama. Korea Utara ini merupakan negara yang sangat-sangat tertutup. Tapi tahukah kalian jika Korea Utara dan Indonesia hubungannya itu sangat baik, teman-teman? Kakek Kim Jong-un yaitu Kim Il-sung aja pernah datang ke Indonesia loh teman-teman. Tepatnya di tahun 1965. Dan saat itu ia disambut baik oleh Presiden Soekarno. Lalu pada tahun 2002 gantian Presiden Megawati Soekarno Putri yang datang ke Korea Utara. Dan saat itu disambut baik oleh Kim Jong-il, ayahnya Kim Jong-un. Selengkapnya kalian juga bisa nonton Fakta Negara Korea Utara. Link sudah Pak Imin taruh juga di kolom komentar. Yaman gak masuk ya, Min? Tidak, teman-teman, karena pemerintahan sah di negara Yaman anti Syiah dan Iran.
Terlebih, kondisi di Yaman saat ini berada di dalam perang saudara antara pemerintah Yaman yang dibantu Arab Saudi melawan kelompok Houthi yang merupakan proksinya Iran. Negara yang juga dikenal sebagai tanah nenek moyang Habib-Habib di Indonesia ini, kondisinya sangat memprihatinkan teman-teman. Bahkan menurut Pak Imin, kondisinya lebih parah daripada Palestina. Kalian bayangkan, korban jiwa dari perang saudara Yaman di tahun 2014 sampai 2021 saja sekitar 377.000 orang yang tewas. Tolong banget teman-teman, kalian juga jangan lupa untuk menyuarakan Free Yaman. Kasihan banget mereka itu, tidak ada yang peduli untuk membantu. Untuk selengkapnya, kalian juga bisa menyimaknya di Fakta Negara Yaman. Linknya juga sudah Pak Imin taruh di kolom komentar. Thank you. Demikianlah 7 negara sahabat sejati Iran. Silahkan kalau ada negara lain yang belum dimasukkan sama Pak Imin, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah wawasan dan informasi bagi kita semua.